Kalau di Islam, makin lu nurut sama yang katanya pencipta dunia, lu bakal makin dikeprek masalah. Bakal tambah banyak masalahnya. Bahkan Al-Quran sendiri ngomong kayak gitu. Contoh ya, Quran surat 29 Al-Ankabut ayat kedua. Hasiban nasu ayusroku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Kalau bahasa kitanya, jangan lu ngaku udah beriman, terus gak akan diuji gitu. Malah digituin. Jadi waktu lu berhenti itu, setelah banyak pemikiran itu, lu dapat banyak masalah. Lu banyak masalah. Dan nggak sedikit ya ayat tentang itu. Tapi akhirnya memang berkesimpulan bahwa di ayat yang lain kan bahkan sampai ditanya, jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu orang-orang yang justru lebih taat daripada kita, para nabi, para orang yang berbuat baik. Sampai mereka juga nanya, kapan ini masalah selesai? Kapan pertolongan Allah? Tapi di akhirnya ditutup dengan wabasyiris sobirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Dan dilanjutkan, siapa yang dapat kabar gembira tersebut? Orang yang mengucap setiap kali ada masalah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Intinya adalah kami milik Allah dan segalanya akan kembali kepadanya. Dalam artian gini, berarti penderitaan manusia itu diawali ketika merasa memiliki hartaku, jabatanku, karirku, udah kupupuk bertahun-tahun segala macam. Enggak bro, titipan. Buktinya ada orang yang udah dapat itu semua bahagia nggak? Cerita. Enggak. Justru itulah cara Islam ngebahagiain orang. Karena pencipta lu tahu bahwa makin lu ngejar itu, lu makin gak bisa bahagia. Makanya ketika akhirnya kita nurut sama pencipta dunia itu, lu makin digeprek sama masalah, dalam artian lu berusaha dicabut dari semua kemelekatan itu. Sesuatu yang bermanfaat, tapi kalau melekat pasti jadi masalah. Mikrofon misalkan, kalau nggak pakai itu satu masjid nggak akan kedengeran. Tapi kalau itu nempel sama tangan lu cebok susah, lu makan susah. Padahal benda itu bermanfaat. Apalagi ini nemploknya di hati. Jadi justru cara untuk bahagia yang Islam ajarin adalah, ya Islam dari kata aslama, yuslimu, lepas, berserah. Di hati itu udah nggak ada apa-apa, tinggal pencipta doang. Jadi akhirnya makin lepas dari itu semua, ya akhirnya lihat para orang-orang saleh terdahulu yang kayak hidupnya, kok solehnya sesoleh itu, dosa terampuni, atau bahkan tidak ada, tapi masalahnya lebih berat daripada kita, udah gitu tetap baik sama orang-orang. Kok bisa manusia tuh sampai di tingkatan kayak gitu? Dan mereka bahagia. Sedangkan bos-bos kami dulu nggak ada yang bahagia.